Kami tahu bahwa kami melakukan ini semua untuk kemuliaan Engkau, Bapa. Terima kasih untuk segala sesuatunya Engkau sudah lakukan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami bisa berada di sini, melihat bagaimana ibadah bisa berlangsung, Bapa. Pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk Engkau menyertai setiap buatan perangkat manusia. Kami tahu bahwa Engkau lebih luar biasa, dan kami mengerti bahwa kuasa Engkau jauh melebihi kemampuan kami sebagai manusia. Bantu supaya internet bisa berjalan dengan baik. Bantu agar apa yang kita akan lakukan itu membuat kita sadar bahwa kita perlu ketergantungan pada Engkau, Bapak. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kami. Sekali lagi terima kasih untuk kami bisa bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Sertai saudara-saudara kami yang di belakang online juga untuk bisa merasakan sukacita ini. Kami bersyukur, kami berdoa satu nama, Yesus Kristus Putra Engkau dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua katakan, amin. Tuhan menjawab, tepuk tangan dong. Luar biasa. Pak Budi, aku boleh lanjut Pak Budi? Oke, lanjut, thank you. Nah, saya sudah lakukan introduction dan tidak termasuk dalam bagian khotbah. Oke, jadi teman-teman sekalian yang berada di live streaming, boleh nanti kita appreciate, kasih tahu teman-teman kita yang bekerja di belakang layar untuk menghargai mereka karena mereka bekerja keras untuk ini semua bisa terjadi. Kita bersyukur bahwa kita bisa ibadah bersama-sama. Ini yang kedua. Saya mau katakan sama kita semua di sini, bagian di belakang layar, yang di streaming ataupun di sini. Ini bukan kemunduran. Ini adalah adaptasi. Bagi yang dapat kesempatan, mari kita bersuka cita. Bagi yang belum dapat kesempatan, jangan kita berduka cita. Karena Tuhan kasih teknologi, kita tetap bisa berfellowship. Dan jangan biarkan semangat itu luntur dari kehidupan kita. Minggu lalu, kita sudah dibuka oleh khotbahnya Bro Harlem. Yang berbicara tentang bagaimana penulis Mazmur 119. Dia menuliskan itu karena dia merasakan amazing love dari Tuhan. Kasih yang luar biasa. Dia juga merasakan bahwa hidupnya itu diberkati, blessed life. Itu mengapa dia mau menuliskan. Dan yang ketiga yang luar biasa adalah dia merasakan bahwa dia ada constructive liberty. Yang artinya adalah kebebasan tapi dikonstruksikan oleh Tuhan. Sehingga dia mengerti apa artinya kebebasan yang sesungguhnya. Hari ini kita akan melihat dan kita tahu bahwa ini adalah temanya, betul ya? Yang diambil adalah a life on my path. Kita akan melihat sedikit latar belakang atau informasi dengan sangat cepat tentang buku Mazmur 119. Tidak ada yang mengatakan yang pasti tentang siapa penulisnya. Ada pemikiran adalah Daud. Mengapa Daud? Karena dibilang penulisannya ini sepertinya mendeskripsikan tentang kehidupan Daud. Ada yang kedua mengatakan adalah Nehemia. Kenapa? Karena Nehemia dialah yang merestorasi beberapa kitab kembali ketika bangsa Israel balik kepada tanah perjanjian. Tapi ada yang ketiga adalah Nehemia. Mengapa Nehemia? Karena ketika mereka melihat perkataan-perkataan yang ada di sana, mereka melihat bahwa ini adalah seseorang yang mempunyai kecintaan yang luar biasa. Dan mereka kecenderungannya mengatakan bahwa ini adalah Ezra. Kalau kita lihat cara penulisannya adalah cara penulisan akrostik. Apa akrostik? Bahwa terdapat bukan seni mungkin ya, seperti puisi yang isinya di mana ada 22 alfabet Ibrani. Dan yang menariknya adalah 22 alfabet itu menjadi satu bait atau stanza. Nah, bagi yang bahasa Indonesianya dulu suka tidak datang, mungkin kita perlu browsing lagi apa itu stanza ya. Tapi saya pun juga browsing, jangan khawatir. Nah, yang menariknya adalah di dalam setiap bait itu ada 8 ayat yang menunjukkan satu bagian daripada bait itu. Kalau kita perhatikan di sini, dia bilang jadi ada 176 ayat totalnya. Apa yang dimaksud satu bait? Ini yang kita lihat semua. Kalau kita lihat di bahasa Inggris dikatakan, ada utamanya Aleph, ngerti ya? Itu ayat 1-8. Jadi kalau kita yang bahasa Indonesia mungkin kita tidak melihat hal itu. Tapi bayangkan indahnya, ada 22 kita lihat di layar sini. 22. Di dalam setiap pemulainya itu dia memulai dengan alfabet Ibrani itu. Nah, kalau kita lihat yang berikutnya adalah menariknya, pola yang sama terjadi di buku ratapan. Ya,
ada 22 bagian itu. Jadi ada penyelidikan mengatakan ini sangat menarik. Nah, apa yang luar biasa? Yang luar biasa adalah di setiap ayat itu ada tulisan perkataan Tuhan. Tidak semuanya secara langsung perkataan Tuhan, tapi bayangkan inilah kata-kata yang digunakan untuk mewakili perkataan Tuhan. Firman, Taurat, peringatan, jalan, titah, ketetapan, perintah, hukum, dan janji. Saya nggak tahu kalau hari ini kita melihat kata-kata ini, apakah kita makin takjub atau kita makin beban? Saya melihat ketika anak-anak remaja kalau bicara Taurat, aduh nggak ada kata-kata yang lain, old style banget. Peringatan, apalagi. Hukum, nah itu dah langsung turn off kita mau baca Alkitab. Tapi saya mau katakan, begitu luar biasa si penulis ini bisa menggunakan kata-kata ini untuk mengekspresikan betapa dia takjub sama firman Tuhan hari ini. Saya mau tanya, jika hari ini kita diberikan kesempatan untuk menuliskan kekaguman kita akan perkataan Tuhan, apa yang akan terlihat? Tuhan kalau baca, dia akan kagum. Atau dari tulisan kita terlihat kita sedang merasakan kebosanan. Kita sedang merasakan kedangkalan. Dan saya hari ini saya mengajak kita semua untuk kita belajar dari tema ini. Dan kita melihat bagaimana penulis ini bisa takjub. Sudah siap semuanya? Mari kita lanjut. Di buku Mazmur 119 itu merupakan bagian dari bait ke-14. Atau yang disebutkan adalah Nun. Itu dari Mazmur 105 sampai dengan 112. Itu yang kita akan gali hari ini. Temanya adalah firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini kita bisa belajar melihat apa pandangan daripada penulis di dalam bait ini. Sehingga kita bisa kembalikan rasa takjub itu. Ya, penulis menyadari bahwa kakinya perlu cahaya dan pelita untuk bisa melangkah, itu yang dia katakan. Dan jalannya perlu terang untuk bisa dia lewati. Penulis Mazmur 19 mempunyai keyakinan yang sangat dalam bahwa firman Tuhanlah yang menjadi pelita dan penerang itu. Dan kalau kita perhatikan bahwa penulis menjadikan perkataan Tuhan menjadi petunjuk arah bagi hidup dia. Inilah yang membuat dia takjub akan firman Tuhan. Yang pertama yang hari kita bisa belajar adalah bagaimana kita melihat sama-sama firman menunjukkan arah hidup kita. Point our direction. Hari ini bukankah kalau kita hidup sebagai murid Yesus, seharusnya hidup kita, kaki kita melangkah sesuai dengan arahan firman. Hari ini kita hidup di dunia, terus terang bisa membuat kita merasa tidak pasti. Bisa membuat kita merasa tidak menentu. Kita baru mengalami satu kejadian dan masih mengalami. Satu virus membuat hari ini mengubahkan dunia begitu luar biasa. Mengubahkan hidup orang-orang harus kehilangan orang-orang yang dia cintai. Mengubahkan orang kehilangan pekerjaan mereka. Itu yang membuat hari ini kehidupan tidak menanti. Kehidupannya jadi tidak pasti. Sebagai orang yang mengikuti Yesus, kalau kita percaya bahwa firman adalah menuntun sebagai penuntun atau menunjuk arah kita, bukankah kita seharusnya melihat lebih banyak pada perkataan Tuhan? Ketika kita tidak merasakan kepastian itu, harusnya kita melihat sangat dalam kepada apa yang Tuhan katakan. Saya bersyukur di dalam jemaat ini, waktu awal mula pandemi, saya tidak tahu kita masih ingat atau tidak ya. Pemimpin-pemimpin kita membantu kita untuk mengarahkan bagaimana untuk kita tetap punya pengharapan dari firman. Untuk kita bisa menghidupi dari firman Tuhan. Saya masih ingat saudara kita Harlem, saya nggak tahu kita masih pegang nggak, membagikan video. Bagaimana memastikan bahwa
hidup kita itu tetap punya pengharapannya dari firman ketika masa-masa melewati ini. Karena tidak ada kepastian pada waktu itu. Saya mau tanya, setelah 1 tahun, mau 2 tahun ya, betul ya. Apakah kita banyak melihat kepada firman hari dalam hidup kita? Atau kita lebih mau lihat berita, perkembangan apa nih, sehingga saya bisa kerja, sehingga saya bisa keluar, sehingga saya bisa hangout. Bukankah kita orang-orang yang percaya bahwa firman Tuhanlah yang menunjukkan hidup kita? Kita melihat lebih lanjut, dikatakan sebagai seorang yang mengambil firman Tuhan sebagai penunjuk hidupnya, dikatakan di 106, dia begini. Aku bersumpah dan aku menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Kita melihat saat ini penulis Mazmur menunjukkan rasa percaya dia yang sangat tinggi. Dengan apa? Dia katakan, saya berani berjanji kepada Tuhan dan kepada hukumnya untuk saya bersumpah dan menepati. Perhatikan baik-baik, dia gunakan kata itu ya. Dia bukan cuma bilang bersumpah, tapi dia bilang menepati. Saya tanya hari ini, seberapa beraninya kita datang pada Tuhan hari ini, Tuhan, saya akan mengadakan perjanjian sama kamu. Saya akan bersumpah mengikuti firman kamu dan menepatinya. Ada yang berani di sini? Baru bilang, 50%? Boleh saya call a friend? 75% boleh? 90% lah, 90%. Saya melihat, wow. Itulah yang membuat kita bisa kehilangan rasa takjub kita sama firman Tuhan. Hari ini sebenarnya hidup kita jadi murid bukan hanya kita mencoba untuk melakukan banyak hal. Orang bisa melihat kita hidup jadi murid adalah seberapa betul perkataan Tuhan kita bisa hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang saya suka adalah penulis ini tahu. Dia bilang bahwa ketika menjalankan firman dalam sehari membuat dia tertindas. Bukankah itu yang kita rasakan kadang-kadang, betul ya? Harus hidup di tengah sekolah kita, di tengah kantor kita, di tengah keluarga kita, tidak mudah. Tetapi yang saya semangat daripada ayat ini dikatakan bahwa dia bilang, wow, dia menaruh rasa percaya yang sangat tinggi. Sehingga dia bilang pada waktu dia tertindas, dia minta Tuhan, Tuhan tolong hidupin kembali semangat saya, tapi dari firman. Saya membaca ini, saya bilang, ini orang luar biasa. Ini pertanyaan yang timbul dalam kehidupan saya dan kita semua di sini. Apakah hari ini kita masih percaya bahwa cara Tuhan yang dari firman adalah cara yang terbaik dalam hidup kita? Karena dia menentukan apakah kita betul-betul mengambil firman itu sebagai arahnya. Jika kita percaya dengan sangat tinggi, trust, perkataan Tuhan menunjukkan arah hidup kita, maka yang kita akan lakukan adalah kita membiarkan firman itu mengguide hidup kita di dalam setiap aspek. Saya suka yang dikatakan Jeff Bridges di sini. Jeff Bridges mengatakan bahwa petunjuk Tuhan hampir sama dan senantiasa selangkah demi selangkah. Dia tidak menunjukkan rencana hidup kita semuanya sekaligus. Terkadang rasa cemas kita untuk mengetahui kehendak Tuhan berasal dari keinginan untuk mengintip di atas bau Tuhan untuk melihat apa rencananya. Dia udah tahu kepo di sini. Ya, dia bilang yang perlu kita lakukan adalah belajar mempercayai Dia untuk membantu kita. Tuhan mau kita melewati proses yang tidak mudah dalam hidup kita selangkah demi selangkah. Tuhan mau kita melihat dalam kesulitan itu, Dia mau menuntun. Dalam ketersiksaan kita, Dia mau kita melihat bahwa ada jalannya dari firman Tuhan. Ketika kita bisa melihat satu persatu jalan itu yang membangkitkan kita kembali takjub. Wow, ketika saya ikutin terjadi sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Paulus menuliskan senada di Petrus
2 Petrus 1 ayat 19 dikatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Petrus mengatakan bahwa dia punya keyakinan bahwa firman meneguhkan dia. Yang dia tekankan pada semua orang yang membaca surat itu, dia bilang pentingnya kita memperhatikan firman sebagai satu-satunya sumber cahaya dalam kehidupan kita. Ketika hari ini kita dalam kesendirian kita hadapi kesulitan, kita hadapi pergumulan. Saya mengajak kita untuk melihat, mengambil waktu untuk memperhatikan firman Tuhan sama seperti yang Petrus coba katakan. Sepertinya itu sumber satu-satunya pengharapan kita. Ketika kita lihat itu yang membuat kita jadi takjub. Karena pengharapan kita terjadi karena kita memperhatikan firman. Saya berharap ini bisa membantu kita untuk bisa melihat betapa luar biasanya ketika kita membiarkan firman menjadi penuntun daripada kehidupan kita. Kita lanjutkan kepada yang berikutnya. Bagian berikutnya adalah bagian Mazmur 19 ayat 109 kepada 110. Dikatakan, aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadapmu, tetapi aku tidak sesat dari titah-titahmu. Kita lihat berlanjut di sini, penulis Mazmur 119 mengatakan bahwa di dalam hidupnya dia sering ambil keputusan. Ini yang dia coba katakan. Dan dia melihat bahwa keputusan itu bisa membahayakan jiwa dia. Yang menarik adalah ketika dia tahu bahwa keputusan yang membahayakan jiwa dia tetap mengambil, tidak melupakan apa yang Tuhan katakan sama dia. Dia menyadari resiko keputusan yang dia ambil di dalam hidupnya, tapi dia ingat yang melindungi dia, yang akan membantu dia, melindungi dia melewati keputusan itu adalah ketika dia melibatkan perkataan Tuhan. Yang kedua adalah kita bisa melihat bahwa firman itulah yang merepresentasikan, memperlihatkan perlindungan kita. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara sekalian, baik yang di belakang YouTube ataupun yang di sini. Hari ini bukankah kita mengambil banyak keputusan dalam kehidupan kita? Bahkan pagi hari ini kita ambil keputusan ya, mau datang atau enggak, betul ya? Udah didaftar, ada yang udah daftar nggak jadi datang gitu ya. Tapi saya lihat luar biasa. Karena keputusan ini dalam hidup kita bisa terlihat kecil sampai dengan besar. Bisa kelihatan tidak beresiko sampai dengan beresiko tinggi. Yang bisa membahayakan kehidupan kita. Pertanyaannya adalah hari ini sumber apa yang kita gunakan di dalam pengambilan keputusan kita? Apa yang kita dasarkan keputusan kita dalam kehidupan kita? Pengalaman hidup, kemenangan atau keberhasilan yang kita sudah punya, hikmat atau pikiran kita sendiri, atau pendapat teman-teman kita yang menyenangkan kita, atau petunjuk dari firman yang sudah ada di depan kita. Kita suka nggak hari ini? Ketika kita minta nasihat, kita diarahkan kepada firman Tuhan. Atau baik di antara kita, tapi ini nggak tepat yang saya mau. Sebenarnya terjadi adalah kita lagi mau tahu jawaban yang masuk akal dalam pikiran kita dan logika kita. Jadi bukannya kita mau mencari bagian apa sih yang bisa melindungi kita ketika kita melewati keputusan itu. Sangat bersyukur sebagai satu jemaat ya. Kita melewati tahun ini tidak mudah, tapi saya mau katakan begini. Bersyukur bisa melihat ada banyak teman-teman kita, saudara-saudari kita yang melewati masa sulit ini. Mereka berani ambil keputusan yang penuh dengan resiko, yaitu menjadi murid Yesus. Di tengah pandemik loh. Mereka bisa aja fokus kepada hidup mereka. Tapi saya melihat begitu luar biasa. Saya melihat banyak keluarga yang dipulihkan karena mereka ambil keputusan untuk melindungi diri mereka dengan firman. Banyak teman-teman kita yang mereka berani ambil keputusan untuk melihat bahwa jalan Tuhan itu akan melindungi kehidupan saya ke depan. Tapi saya juga mau menantang kita semua di sini jadi murid Yesus. Apakah kita mengambil firman
sampai hari ini menjadi perlindungan di dalam keputusan kita. Atau kita yang mulai menyerah, kita yang mulai membuat diri kita jadi akhirnya tidak percaya bahwa firman yang akan melindungi kita. Penulis Mazmur menyadari ketika dia melakukan keputusan itu, dia melihat dia akan berhadapan dengan orang-orang yang dikatakan adalah mau mencelakakan perjalanan hidup dia. Kalau kita baca di sini yang luar biasa, dia bilang meskipun dia ketemu dengan orang-orang itu, dia tidak mau disesatkan, dia bilang dari firman. Hari ini ketika kita hidup benar, menjalani firman Tuhan, kadang-kadang kita bisa bertemu ya dengan orang-orang yang membuat kita bisa bergumul. Ya, ketika kita membantu orang jadi murid Yesus, kita membimbing orang-orang untuk bisa hidup benar. Kadang-kadang kita akan melihat ada orang-orang yang bisa membuat kita kayaknya nggak oke nih. Kayaknya kok malah membuat kita bergumul. Saya mau mengajak kita untuk bisa melihat pada saat kita menghadapi orang-orang yang sulit, reaksi kita, bagaimana kita menanggapi mereka akan terlihat apakah kita akan mengikuti firman atau tidak. Bagaimana cara kita hari ini menghadapi orang-orang yang sulit dalam kehidupan kita? Kita harus jujur semua di sini. Apakah orang-orang demikian membuat kita jadi jatuh dosa? Membuat kita tidak ikut firman Tuhan? Atau itu menjadi tanda buat kita di dalam menghadapi ini, saya perlu kembali pada firman karena itu yang bisa melindungi saya untuk bisa menghadapi ini. Rasa takjub penulis Mazmur 119 menunjukkan bahwa di dalam menghadapi orang yang bisa mencela hidupnya, dia selalu ingat akan perkataan Tuhan yang menjaga hidupnya. Jika hari ini kita berkeyakinan bahwa firman Tuhan akan menjaga kita, marilah kita gunakan firman ketika kita menghadapi orang-orang yang sulit dalam kehidupan kita untuk kita bisa hidup benar. Mari kita biarkan firman menjaga kita di dalam setiap keputusan kita. Sekali saya katakan, kita ngambil banyak keputusan dalam hidup kita hari ini. Jangan biarkan keputusan itu membuat kita tidak terlindungi dari firman Tuhan. Saya suka yang dikatakan oleh Charles Stanley. Dia bilang, kemanapun Anda pergi, Tuhan bersama Anda. Menjaga Anda, melindungi Anda, dan menyediakan kebenaran yang Anda butuhkan untuk setiap situasi. Pertanyaannya adalah, apakah Anda membuka hati Anda untuk firman-Nya, menerapkannya dalam hidup Anda, dan mengizinkan Tuhan mengubah Anda, sehingga Dia bisa menggunakan Anda dengan cara yang lebih besar dari yang bisa Anda bayangkan. Tuhan sebenarnya Dia sudah menyediakan perlindungan kok ketika kita menghadapi masa-masa sulit itu. Keputusan yang kita harus ambil. Orang-orang yang mungkin sulit kita hadapi. Tapi pertanyaannya adalah apakah hari kita membuka diri kita. Membuka hati kita agar kita bisa menghidupi firman sehingga kita bisa berubah. Dan ketika kita berubah, itu yang bisa dikatakan Tuhan akan menggunakan kehidupan kita. Untuk apa? Untuk bisa membantu orang lain melebihi apa yang kita bisa pikirkan. Dan itulah kembali lagi yang membuat kita takjub. Wow! Ketika saya berubah, Tuhan menggunakan hidup saya karena saya ikut firman Tuhan. Wow! Mari, teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berlindung di bawah firman Tuhan. Mari kita mengambil serius firman Tuhan menjadi dasar daripada keputusan kita. Karena itulah akan membantu kita menghadapi kehidupan kita. Kita akan melihat dua ayat terakhir dari penutup daripada bait ini. 111 mengatakan, peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir.
Penulis Mazmur 119 mengakhiri bait ini dengan mengatakan bahwa peringatan dari Tuhan itu dia lihat sebagai pusaka atau warisan dari hidup dia yang dia mau wariskan untuk selama-lamanya. Dia merasakan bahwa peringatan itu memberikan sukacita di dalam hidupnya. Karena hal ini memberikan sukacita, maka dia mengambil keputusan untuk mencondongkan hati, mau melakukan firman sampai dengan akhir hidupnya. Hal yang terakhir yang kita bisa belajar adalah bagaimana dia bisa melihat firman itu provide our delights. Artinya apa? Menyediakan sukacita bagi kehidupannya. Pusaka, kalau kita lihat di sini, merupakan satu hal yang diwariskan kepada generasi penerus. Kita bicara warisan ya. Lihat ya. Menarik, karena pusaka itu sebenarnya menunjukkan masa kejayaannya. Pusaka itu menunjukkan ini yang membuat sukacita dalam kehidupan dia. Saya mau tanya hari ini, bayangkan kalau pusaka yang kamu terima adalah peringatan dari Tuhan. Ya, cuma itu aja. Mobilnya mana? Apartemennya mana? Emasnya mana? Asetnya mana? Saya melihat ini luar biasa. Coba tanya sama diri kita hari ini. Sebagai murid Yesus, sebagai seorang hidup hari ini, kalau kita terima pusakanya adalah ini, bagaimana reaksi pertama kita? Saya percaya orang tua kita mau meninggalkan pusaka agar anak kita bisa melanjutkan kehidupan. Saya percaya bagi kita semua di sini, kita mau untuk memberikan pengaruh dan meninggalkan dampak bagi orang sekeliling kita. Tapi pertanyaannya, apakah yang kita mau wariskan kepada generasi penerus kita? Oh, saya masih jauh bro, belum tua bro, belum 50 bro, belum 60 bro, belum tua bro. Tapi jangan salah, kita membangun sesuatu hari ini yang kita akan berikan kepada generasi berikutnya. Bagi kita yang memimpin, bagi kita orang tua, tanya baik-baik, pusaka apa yang kita mau tinggalkan kepada anak-anak kita? Apakah hari ini kita mau wariskan di dalam jemaat ini ke depan? Apakah kita mau menunjukkan bahwa generasi kita mempunyai satu fasilitas yang kita bangun dengan luar biasa? Apakah hari menunjukkan bahwa kita ada pemimpin yang hebat karena kita bisa mempengaruhi begitu banyak orang? Apa kita mau menunjukkan bahwa wow luar biasa, ini pencapaian yang kita lakukan? Atau kita mau berikan kepada generasi penerus bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung bisa menghidupi peringatan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena peringatan itu yang membuat kita hari ini masih bisa setia, amin. Peringatan itu membantu kita bisa berjalan dalam kebenaran. Itu yang bisa membuat generasi penerus bisa terus menjalankan kehidupan menjadi seorang pengikut Yesus. Hari ini kita baca firman tentu ada peringatan. Saya nggak tahu kita masih menyadari atau tidak. Peringatan dari Tuhan itu bisa dalam bentuk apa saja. Terutama dari ketika kita melihat firman. Masih sensitif nggak kita untuk melihat bahwa Tuhan memperingati saya. Ketika ada satu kejadian, masih sensitif nggak kita mengatakan, mungkin Tuhan lagi warning saya. Ketika ada satu orang datang sama kita mengatakan, bro hati-hati. Mungkinkah itu satu suara yang lagi membantu kita? Ada peringatan dari Tuhan yang Tuhan mau kita lihat balik kepada firman. Bileam aja diperingatin sama apa? Dongki. Hari ini kadang kita lihat peringatan, lihat siapa yang kasih. Oh kalau dia pemimpin gede, oke saya mau dengar. Hati-hati teman-teman. Bagaimana tanggapan kita hari ini ketika kita diberikan peringatan? Kita diberikan tantangan daripada Tuhan. Kita kesal? Kita nggak suka tapi kita nggak ungkapin? Kita marah dengan dia nggak ngerti? Atau kita mengubahkan diri kita dan bersyukur bahwa Tuhan masih peduli sama kita. Sebagai pengikut Yesus, seharusnya kita bersyukur karena kita bisa masih diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan peringatan. Kenapa kita bersyukur? Karena kita punya waktu sama Tuhan setiap hari, betul ya? Seharusnya kan Tuhan kenal diri kita.
Jadi ketika dia berikan peringatan sebenarnya karena kita punya waktu sama dia. Dia kenal kita. Tapi kadang-kadang yang kita harus tanya adalah seharusnya waktu tiap hari itu membuat kita makin kenal Tuhan. Jadi ketika dia kasih peringatan kita tahu ini yang dia maksud. Saya perlu lihat pada Tuhan. Harusnya waktu yang kita bisa punya setiap hari itu membantu kita untuk bisa punya sukacita itu. Kita hidup jadi murid hari ini orang sekeliling kita bisa merasakan nggak sukacita yang dari Tuhan ketika kita punya waktu pagi hari. Ketika kita keluar dari kamar kita ketemu saudara kita ketemu teman-teman kerja kita, mereka bisa merasakan nggak sukacita itu. Masihkan hari ini waktu kita dengan Tuhan memberikan sukacita bagi hidup kita. Kapan terakhir kali, jujur, kita punya waktu bersama Tuhan membuat kita mau semangat lakukan apa yang Tuhan katakan. Mungkin kita kehilangan sebuah pandangan ini yang dikatakan dari TB Joshua. Dikatakan bahwa firman Tuhan menyegarkan pikiran kita dan roh Tuhan memperbarui kekuatan kita. Harusnya waktu yang kita punya bersama Tuhan bisa menyegarkan kita. Harusnya kebersamaan kita itu kita bisa melihat roh Tuhan itu ada pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita merasakan perbaharuan itu yang bisa memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Saya mengajak saudara-saudari di dalam jemaat, janganlah pandemi ini yang mungkin kita tunggu-tunggu kapan berakhirnya, membuat kita kehilangan daripada sukacita yang dari firman itu. Sedih melihat banyak saudara-saudari yang mengatakan bahwa nanti aja waktu ketemu saya bisa semangat lagi. Sedih mendengarkan itu. Karena berarti ketika kita kehilangan sukacita itu akan sangat sulit untuk kita kembalikan dan percaya apa yang dikatakan hal ini. Bahwa firman Tuhan yang harusnya memberikan sukacita dan roh Tuhan yang harusnya memberikan pandangan dan penyegaran bagi hidup kita. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh kita kembalikan sukacita itu. Amin. Boleh kita sama-sama menciptakan waktu yang membuat kita baca firman itu kasih kekuatan sama diri kita. Bulan ini kita baca sama-sama buku Mazmur 119. Nggak usah baca 119 satu hari deh. Ada 22 hari yang bisa membuat kita balikin sukacita itu. Saya mengajak kita, mari kita lakukan hal ini bagi kehidupan kita. 3 hal yang kita belajar hari ini. Kita melihat dari penulis Mazmur 119. Untuk kita bisa maju ke depan sesuai dengan apa yang kita mau sama-sama pelajari 2 bulan. Agar kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan rohani kita perlu mengembalikan rasa takjub kita akan Tuhan. Penulis Mazmur yang kita belajar 3 hal. Yang pertama adalah mari kita melihat firman Tuhan itu menunjukkan arah dalam kehidupan kita. Point our directions. Yang kedua adalah mari kita melihat bahwa firman Tuhan bisa memperlihatkan perlindungan yang kita punya, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Present our defense. Yang ketiga adalah mari kita bisa melihat bahwa firmanlah yang menyediakan sukacita dalam kehidupan kita. Provide our delights. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, janganlah biarkan COVID, janganlah biarkan tantangan kita hadapi, kehilangan rasa takjub kita akan Tuhan. Kehilangan rasa takjub kita akan firman. Mari kita mengambil keputusan untuk mengembalikan hal ini dan belajar lebih lanjut dari penulis Mazmur 119. Itu saja yang kita bisa belajar hari ini. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang kami bisa punya. Terima kasih Bapak karena kami bisa mempunyai firman Tuhan yang menuntun hidup kami. Yang membawa kami untuk bisa melihat hal-hal yang bisa membantu kehidupan kami ke depan. Terima kasih Bapak, karena Engkau sudah begitu baik. Engkau membiarkan penulis Mazmur 119 menguatkan kami, membangkitkan jiwa kami untuk bisa takjub akan Engkau. Bantu untuk kami punya kerendahan hati. Biarlah ketika kami melihat bahwa firman adalah arahan, firman adalah perlindungan kita, dan firman adalah sukacita kita. Itu bisa membantu kita untuk bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, dan firman Engkau adalah firman yang luar biasa akan menuntun hidup kami. Terima kasih untuk waktu ini. Kami berdoa satu nama, Yesus Kristus Putra Engkau dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.